Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Safitri Nurazani dengan NIM 2110115 sebagai moderator kelompok 3. Sebelum memulai presentasi, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya alhamdulillah kita dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa kami curah limpahkan ke Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan presentasi hasil kerja kelompok kami mengenai pendapatan nasional Malaysia dan Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati, IEKI Angkatan 2025 dari kelas 1A dengan NIM 2506294. Dari data di atas, perekonomian Indonesia tinjauan dari tahun 2010 sampai tahun 2023, PDB Real Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan volume produksi yang signifikan. Pada tahun 2010 meningkat dari 658 miliar US dollar atau setara dengan 10.970 triliun rupiah Indonesia. Pada tahun 2023 menjadi 1.179 miliar US dollar atau setara dengan 19.656 triliun rupiah Indonesia. PDB per kapita standar hidup rata-rata penduduk terus membaik, meningkat dari 44,7 juta pada tahun 2010 menjadi 70,2 juta pada tahun 2023. Dinamika pertumbuhan tahunan, pertumbuhan stabil, mayoritas tahun menunjukkan pertumbuhan yang kuat, rata-rata di atas 5%, misalnya 6,22% pada tahun 2010 dan 5,31% pada tahun 2022. Dampak krisis 2020 hanya ada satu kontraksi, pertumbuhan negatif sebesar minus 2,07% pada tahun 2020 akibat pandemi global. Pemulihan cepat ekonomi menunjukkan ketahanan dan pulih dengan cepat, kembali menjadi lebih dari 5% pada tahun 2022 dan 2023. Ekonomi Indonesia bertumbuh nyata. Kenaikan ekonomi PDB real menunjukkan peningkatan output barang dan jasa bukan hanya karena inflasi. Ketahanan ekonomi, perekonomian mampu pulih secara kuat dan cepat setelah menghadapi guncangan besar yaitu pandemi COVID-19. Kesejahteraan meningkat, peningkatan PDB per kapita adalah indikator bahwa pendapatan rata-rata penduduk terus meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia dari kelas 1A IEKI Angkatan 2025 dengan NIM 2503114. Data ini menggarisbawahi posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar berdasarkan PDB nominal dan menunjukkan bahwa Indonesia juga menikmati laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Malaysia dalam periode 2010 hingga 2023. Dari data ini dapat dilihat bahwa PDB nominal Indonesia lebih besar dari Malaysia dan PDB Indonesia berada di kisaran 3 hingga 3,5 kali lipat di atas Malaysia. Indonesia tidak hanya besar, tetapi pertumbuhan yang lebih cepat dan agresif. Bisa dilihat di periode 2010 hingga 2023. Indonesia mencatat pertumbuhan yang melonjak hingga 81%. Angka ini jauh dari pertumbuhan Malaysia yang berada di 57%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendapatan nasional Indonesia dan Malaysia. Dari Indonesia sendiri ada 3, yaitu ada dari pajak, ada dari penerimaan negara bukan pajak atau biasa disebut PNBP, dan dari hibah. Dari pajak sendiri ada beberapa, yaitu seperti pajak pendapatan nasional atau bisa disebut PPN, pajak pendapatan hasil atau bisa disebut PPH, pendapatan cukai, pendapatan bea masuk dan keluar. Lalu dari PNBP sendiri yaitu ada pemanfaatan sumber daya alam dan pendapatan kekayaan yang dipisahkan. Lanjut ke yang Malaysia, yaitu ada 4. Yang pertama ada pajak, ada non-pajak, ada zakat, dan wakaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai realisasi penggunaan pendapatan nasional Indonesia. Tetapi sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pendapatan nasional itu sebenarnya tidak punya belanja langsung, karena pendapatan nasional adalah ukuran produksi ekonomi seperti PDB dan PNB. Jadi yang punya realisasi belanja hanya APBN, yaitu keuangan negara. Maka pada slide kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan negara melalui belanja APBN tahun 2023. Data yang saya gunakan merupakan data resmi dari APBN 2023 yang membagi belanja pemerintah pusat ke dalam 2 kategori, yaitu belanja menurut jenis dan belanja menurut fungsi. Tujuannya adalah untuk melihat kemana saja pendapatan negara dialokasikan dan sektor mana yang mendapatkan porsi anggaran terbesar. Lalu pada tabel pertama di PPT terlihat bagian belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis. Lalu berikutnya ada belanja pemerintah pusat menurut fungsi.
Fungsi ini menunjukkan sektor-sektor apa yang mendapatkan prioritas pendanaan dari pemerintah pada tahun 2023. Lalu pada slide ini menampilkan realisasi penggunaan pendapatan oleh pemerintah Malaysia berdasarkan data terbaru. Pada bagian atas tercatat peringkat kredit Malaysia berada di angka 68 pada November 2025. Selanjutnya, belanja fiskal yang dialokasikan pemerintah mencapai sekitar 82.986 ringgit Malaysia pada September 2025. Jumlah yang sangat besar dan jika dibandingkan bisa untuk membeli banyak kebutuhan nasional. Lalu ada anggaran pendapatan dan belanja negara berada pada minus 4,10% dari PDB pada Desember 2024. Sementara nilai anggaran pemerintah tercatat sebanyak 10.842,6 juta ringgit Malaysia pada periode yang sama. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah Malaysia untuk mendukung kebutuhan negara, menjaga stabilitas, serta menjalankan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Syarif dengan NIM 2506376 dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas permasalahan pengoptimalan pendapatan nasional Indonesia. Pertama, adanya konsumsi rumah tangga melemah sehingga permintaan agregat tidak optimal. Nah, konsumsi rumah tangga ini sebagai penopang utama PDB mengalami perlambatan, terutama dari kelompok golongan pendapatan menengah atas. Kenaikan konsumsi segmen berpendapatan rendah juga terbatas, meskipun ada bantuan dana sosial. Nah, permasalahan selanjutnya adalah investasi menurun akibatnya ketidakpastian ekonomi dan politik di Indonesia. Nah, rendahnya investasi ini mengaruhi kapasitas produksi dan produktivitas. Nah, permasalahan selanjutnya adalah ekspor tertekan karena harga komoditas yang turun dan perlambatan global. Dan ekspor juga menurun karena pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding ekspor. Nah, selanjutnya ada disinflasi atau deflasi global, yaitu menurunkan harga jual dan keuntungan perusahaan. Permasalahan selanjutnya adalah fenomena nominal tumbuh rendah membuat penerimaan pajak dan uang fiskal terbatas. Sektor industri utama melemah, mengurangi kontribusi terhadap PDB. Salah satunya adalah sektor food and beverage. Selanjutnya adalah nilai rupiah melemah, yaitu meningkatkan biaya produksi dan menekan profit. Nah, selanjutnya itu ada defisit APBN yang meningkat. Hal ini bisa membatasi stimulus ekonomi. Padahal peran belanja pemerintah sangat penting dalam meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Nah, sedangkan tantangan optimalis pendapatan barang Malaysia itu apanya sih? Pertama, basis pendapatan kecil, membungkukkan pajak rendah dibandingkan PDB dan potensi sebenarnya. Dua, pengeluaran tidak hemat seperti masa lebih menguntungkan golongan kaya dan wajib asing. Ketiga, yang terakhir itu beban utang negara tinggi menyebabkan sebagian besar hasil pajak digunakan untuk membayar bunga utang. Untuk kesimpulannya, negara Indonesia lebih unggul dari sisi skala dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Malaysia memiliki struktur fiskal yang lebih kompleks namun didukung oleh instrumen seperti zakat dan wakaf. Kedua negara ini perlu meningkatkan fondasi pendapatan ekonomi dan mengefisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi kelompok 3 yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang diucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.